Halo investor santai, investor yang ingin cuan dengan santai. Bagi Anda yang punya waktu untuk memantau market setiap hari, Anda yang punya waktu untuk memantau pergerakan asing apakah hari ini terjadi net sell atau net buy, tapi Anda ingin cuan di saham, maka disinilah tempatnya. Maka pastikan Anda subscribe channel ini dan selalu ikuti video kami. Oke, di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah teman-teman ajukan melalui kolom komentar yang kami pilihkan bagus-bagus ya, yang bagus-bagus mengenai mindset maupun strategi. Pastikan Anda tonton video ini sampai selesai. Oke, pertanyaan pertama dari pemilik akun Jua-Jua nih. Kalau fundamental harusnya tidak ada namanya cut loss. Ngapain cut loss? Turun ya beli lagi. Kalau cut loss berarti Anda masih sangat pemula dan bahkan tidak cocok untuk jadi mentor dan analisa Anda kurang tajam. Oke, jadi beliau ini mengomentari video kami yang berjudul Kapan Saatnya Jual Saham, dan di situ saya men-sharingkan bahwa ketika fundamental tidak sesuai harapan atau berubah atau tidak sesuai yang kita inginkan, kita melakukan cut loss. Kira-kira seperti itu ya. Nah, apakah kita seorang investor jangka panjang kita tidak melakukan cut loss? Ya, menurut saya cut loss pun nggak apa-apa dilakukan kalau memang fundamental atau kinerja perusahaan tidak sesuai yang kita harapkan. Bahkan Warren Buffett sendiri, beliau pun juga melakukan cut loss tahun 2020 lalu. Beliau cut loss di saham-saham penerbangan yang beliau miliki. Bahkan ada beberapa saham yang baru beliau beli tidak lama ya, habis itu langsung dijual. Karena menurut beliau waktu itu ketika terjadi COVID, beliau tidak tahu lagi mengenai perkembangan ataupun prospek bisnis penerbangan di masa depan. Akhirnya beliau pun melakukan cut loss. Warren Buffett saja melakukan cut loss, ya apalagi kita gitu ya. Jadi sekali lagi, ketika fundamental atau kinerja perusahaan tidak sesuai harapan, menurut saya cut loss pun nggak apa-apa. Oke, pertanyaan kedua dari pemilik akun Bambang Herianto. Kalau beli saham Gocap tapi ternyata kinerja terus turun ya, bahkan 2 tahun kinerja turun tapi punya prospek yang bagus ya, karena dibeli oleh user ya untuk sehari-hari, bagaimana menyikapi hal tersebut ya. Oke, jadi beliau bertanya, kalau misalkan ada saham Gocap nih ya, kinerjanya turun terus, tapi sebenarnya produknya masih terus dinikmati atau terus digunakan sehari-hari oleh masyarakat, apakah bisa kita beli? Jawaban saya sebenarnya bukan masalah usernya ya, bukan masalah user yang selalu memakai produk tersebut, tapi kinerjanya, apakah kinerjanya ada potensi naik atau tidak. Kalau kinerjanya turun dan sahamnya masuk ke level Gocap, menurut saya ya jangan dibeli dulu gitu ya. Tapi kalaupun misalkan kita bisa menemukan saham Gocap ya, prospeknya bagus, karena prospek ini nanti akan berhubungan dengan kinerja di masa depan dan kita meyakini kinerjanya bakalan naik. Jadi sekali lagi, ada potensi kinerjanya naik ya. Jadi bukan masalah produknya dipakai user, tapi kinerjanya naik, menurut saya itu bisa dibeli. Saya sendiri pun saya punya saham yang harganya saat ini hampir mendekati Gocap ya. Kondisi perusahaannya sangat rusak, sangat parah, tapi saya meyakini bahwa perusahaan tersebut kinerjanya kemungkinan besar akan naik di tahun ini, maka saya pun juga beli ya. Jadi nggak masalah selama kita meyakini bahwa perusahaan tersebut punya prospek bagus dan kita yakin kinerjanya akan naik ya. Jadi bukan kinerjanya turun tapi kinerjanya tetap naik. Akan naik maksud kami ya. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin ini bukan pertanyaan ya, tapi lebih ke komentar dari Pak Agus Mutohir. Beliau mengatakan sebagus-bagus perusahaan kalau nggak pernah kasih keuntungannya ke investor, maka tidak layak diinvestasi ya. Jadi beliau ini berkomentar di video kami yang waktu itu saya men-sharingkan bahwa ketika suatu saham tidak membagi dividen, saya pun nggak apa-apa tetap investasi di perusahaan tersebut, nggak apa-apa untuk dipilih, yaitu karena saya sendiri memang tidak fokus ke dividen, tapi saya lebih fokus ke capital gain. Nah, di sini teman-teman perlu ketahui ya bahwa ketika perusahaan itu bisa menghasilkan laba tersebut bisa digunakan untuk 4 hal. Yang pertama, menjadi dividen ya, alias kembali ke investornya. Yang kedua, untuk melunasi hutang ya. Yang ketiga, untuk melakukan shares buyback ya. Jadi membeli saham yang beredar itu juga bagus. Yang keempat, untuk ekspansi.
Jadi ketika perusahaan tersebut tidak membagi dividen tapi digunakan untuk 3 hal ini, menurut saya nggak apa-apa ya. Dan perlu saya klarifikasi juga ya, bahwa di sini saya tidak anti dengan dividen, itu tidak. Saya juga senang kalau dapat dividen, tapi saya pun tetap akan memilih saham-saham yang walaupun dia nggak bagi dividen, dia tetap mencetak laba dan kinerjanya tetap naik. Karena laba yang dihasilkan untuk ekspansi itu membuat labanya ya, membuat potensi laba bersih di masa depan itu akan kembali naik ya, atau menjadi lebih tinggi lagi. Oke, selanjutnya dari Ibu Jessica Anindita. Kalau duit banyak mungkin nggak mau yang dividen, tapi kalau retail receh kayak saya wajib dividen. Oke, ini juga menyangkut mengenai dividen tadi. Mengenai dividen sudah saya jawab. Mungkin saya akan menyoroti mengenai kelolaan gitu ya. Apakah kelolaan yang kecil, kalau Ibu Jessica ini mengatakan kalau kelolaan kecil ya wajib dividen, tapi kalau kelolaan besar itu tidak wajib dividen, seperti itu ya. Nah, itu kembali ke masing-masing, tapi menurut saya yang tepat adalah mumpung kelolaan kita masih kecil, ya kita disiplin dari sekarang gitu ya. Sangat banyak teman-teman yang selalu menyarankan ke saya ya, atau selalu berkomentar ke saya, kalau misalkan kelolaan kecil lebih baik trading saja Mas Eros gitu ya. Tapi nanti ketika kelolaan besar baru masuk ke investing. Menurut saya itu tidak akan bisa kita lakukan karena sejak awal mindset kita sudah berbeda gitu. Kalau sejak awal kita memang suka trading, ketika kelolaan makin besar kita mau investing, ya menurut saya malah justru makin tidak tenang gitu. Karena semakin besar kelolaan biasanya kita akan semakin hati-hati. Dan kalau kita sudah terbiasa sejak awal trading, ya hati-hatian kita, ya kehati-hatian kita ketika kelolaan kita menjadi besar, ya adalah kehati-hatian dalam hal trading gitu, bukan dalam hal investing. Sama juga misalkan ketika kita kelolaan kecil kita selalu fokus ke dividen, nanti ketika kelolaan kita besar ya tetap fokus kita akan ke dividen. Begitu juga dengan misalkan ketika sejak awal kita memang fokus cari capital gain, ketika kelolaan kita menjadi besar ya tetap kita akan fokus ke capital gain. Biasanya seperti itu. Saya pun sejak dulu sampai sekarang juga melakukan hal yang sama. Makanya sekali lagi, mumpung kelolaan kita masih kecil, kita disiplin dari sekarang. Oke, selanjutnya yang terakhir dari Pak Andri ya, pemilik akun Andri ya, Pak Eros bertanya terkait perbedaan BVPS antara RTI dan Ajaib untuk saham SMDR. Di RTI angkanya 381 dengan PBV 1,09 kali, sementara di Ajaib angkanya 1900 dengan PBV 0,22 kali. Apakah keduanya mempunyai acuan yang berbeda dalam perhitungannya? Terima kasih. Oke, kemungkinan besar waktu Pak Andri melihat data dari RTI ya maupun di aplikasi Ajaib ya, saat itu SMDR sudah melakukan stock split, tapi untuk data di Ajaib belum diupdate seperti itu ya. Nah, cuman sekarang sih kalau saya lihat tadi di Ajaib secara sepintas sekarang sudah diupdate lagi ya, PBV-nya nggak 0,2 lagi tapi sudah di 1 kalinya. Menurut saya teman-teman sekalian ya, ketika kita ingin mengambil suatu keputusan untuk investasi ya, kita jangan 100% percaya kepada data yang disajikan oleh aplikasi tertentu, apapun itu aplikasinya. Lebih baik kita memang cek sendiri, lebih baik kita memang hitung sendiri, kita cek laporan keuangannya, kita cek valuasinya sendiri, dan kita putuskan apakah harga saat itu menunjukkan harga yang murah atau tidak. Jadi jangan sekali-sekali kita mengambil keputusan berdasarkan data mentah yang disajikan begitu saja oleh aplikasi-aplikasi saham tertentu. Oke, itu tadi beberapa pertanyaan yang telah saya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan tuliskan pertanyaan Anda dalam kolom komentar di video kali ini ya. Siapa tahu nanti akan saya jawab di video Q&A selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.